Perkenalkan, nama saya Siti Maria dari SMP Negeri 1 Gedung Suryan, Kabupaten Lampung Barat. Saya mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2020, program studi IPA di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Dengan nomor peserta UKG 2015 00401520. Kegiatan pembelajaran di sekolah saya dilakukan dengan luring, dengan sistem absen siswa ganjil genap. Dan kegiatan pembelajaran hari ini dilakukan oleh siswa berabsen nomor ganjil. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Semuanya sehat? Sehat. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini agar membawa keberkahan bagi kita semua, kita awali dengan berdoa. Silakan hadir pimpin berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Masih semangat anak-anak mengikuti pembelajaran kita hari ini? Mari. Semangat ya? Yang semangat ya? Semangat ya? Yang kedua adalah Bahagia. karena dengan bahagia imun tubuh kita akan meningkat. Kalau imun tubuh kita meningkat, maka kita juga akan menjadi sehat. Kalau kita sehat, kita akan bisa melaksanakan kegiatan kita walaupun di masa pandemi seperti saat ini. Silahkan kalian keluarkan peralatan belajar kita. Keluarkan ya peralatan belajarnya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua. Kalau begitu, silahkan kalian isi absensi kalian di Google Classroom yang sudah Ibu siapkan. Kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian dalam pembelajaran kita hari ini. Agak di bawah ini. Ada yang masih ingat pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya? Ingat semua ya, berarti ya. Silakan Rizky. Kalau mengubah suhu benda, Bu. Bagus sekali. Kalau begitu, ada berapa faktor yang mempengaruhi banyaknya kalor untuk mengubah suhu benda, Rizky? Ada 3, Bu. Apa saja? 1. Massa benda. 2. Jenis benda.
3 perubahan suhu. Iya, bagus sekali. Jadi ada 3 ya. Benar ada 3 anak-anak? Benar. Iya, bagus sekali. Anak-anak, silakan perhatikan gambar yang ibu tampilkan ini. Menurut kalian ini gambar apa? Siapa yang bisa? Saya Bu. Boleh Adit? Ini gambar apa, Dit? Orang sedang menghangatkan badan. Orang sedang menghangatkan badan. Kalau bahasa kita di sini apa? Iya, ini adalah gambar orang sedang menghangatkan badan. Kalau di bahasa kita siduri. Kamu pernah melakukannya, Dit? Pernah Bu. Kapan? Pagi hari. Kenapa kamu melakukan kegiatan ini? Untuk menghangatkan badan. Untuk menghangatkan badan. Hari ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Materi ini sangat bermanfaat. Dengan kalian belajar tentang materi perpindahan kalor ini, kalian akan tahu bagaimana cara kalor dapat berpindah. Setelah itu, kalian dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ayo kita belajar dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan hasil yang maksimal. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi cara-cara perpindahan kalor. Kemudian yang kedua, membandingkan karakteristik perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang ketiga, membandingkan kemampuan berbagai jenis bahan dalam menghantarkan panas dan menyerap panas. Yang keempat, menyajikan data hasil penyelidikan tentang pengaruh perbedaan jenis bahan dalam menyerap dan menghantarkan panas. Itulah tujuan kita hari ini ya, Nak. Setiap pembelajaran pasti ada evaluasi, dan pembelajaran kita hari ini juga ada evaluasinya. Seperti biasa, evaluasi yang akan kita lakukan meliputi 3 evaluasi. Yang pertama, evaluasi pengetahuan. Yang kedua, evaluasi sikap. Dan yang ketiga, evaluasi proses. Anak-anak, Ibu mempunyai gambar. Di layar, kalian bisa lihat ya gambarnya? Kelihatan dari belakang? Coba kalian amati gambar ini, kemudian buat pertanyaan yang sesuai dengan gambar tersebut. Silakan kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kertas kalian ya. Sudah kalian buat pertanyaan berdasarkan gambar ini? Coba, siapa yang mau membuat pertanyaan berdasarkan gambar ini? Boleh, Fajar? Apa kegunaan alat tersebut, Bu? Apa kegunaan ada lagi? Boleh? Apa bahan alat tersebut? Tanda tanya semua ya. Selanjutnya, boleh Wahyuni? Mengapa bahan bawahnya terbuat dari aluminium dan pegangannya terbuat dari kayu? Ada lagi nak pertanyaannya? Boleh?
benar. Namun, pada pertemuan kali ini kita hanya akan menggarisbawahi pertanyaan nomor 3. Mengapa bahan bawahnya, bahan ini ya, mengapa bahan ini terbuat dari aluminium sedangkan pegangannya terbuat dari kayu? Itu yang akan kita garisbawahi pada pertemuan kali ini. Menurut kalian kenapa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, boleh. Bahan bawahnya terbuat dari aluminium agar masakannya cepat panas, dan bagian atasnya terbuat dari kayu agar saat kita angkat tangan kita tidak terasa panas. Ada yang lain? Bukankah yang terkena panas bagian bawah dari alat ini? Apinya di sini kan? Mengapa saat kita mau mengangkatnya panasnya sampai ke pinggiran? Menurut kalian kenapa? Ada yang bisa menjawab? Silakan Jen. Karena panasnya berpindah, Bu. Karena panasnya berpindah. Kalau begitu, coba buat rumusan masalah berdasarkan fenomena ini. Ada yang bisa membuat rumusan masalah berdasarkan fenomena ini? Bagaimana cara panasnya dapat berpindah? Iya, rumusan permasalahan kita pada pertemuan kali ini berdasarkan fenomena ini adalah bagaimana cara panas berpindah. Ya, bagus sekali. Untuk menjawabnya, kita akan melakukan eksperimen ya, Nak ya. Nah, anak-anak, Ibu mempunyai LKPD ya. LKPD tentang perpindahan kalor. Ini alat dan bahannya. Terlihat oleh kalian? Ini langkah kerjanya untuk kegiatan yang pertama. Kemudian ini langkah kerja untuk kegiatan yang kedua. Dan ini langkah kerja pada kegiatan yang ketiga. Kemudian kalian berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaan yang kedua. Dan ini pertanyaan yang ketiga. Ada yang mau kalian tanyakan berdasarkan LKPD ini? Tidak? Paham? Paham. Kalau begitu, silahkan perwakilan kelompok mengambil alat dan bahan yang sudah disediakan.
kalian. Silahkan, kelompok siapa yang mau lebih dulu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Oh iya, Fitri, silakan maju ke depan bersama kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Nomor 1, yang dapat diamati berdasarkan ketiga fenomena di atas adalah: fenomena 1, terjadi perpindahan panas secara konduksi dari batang ke mentega yang menyebabkan menteganya meles sehingga paku payung jatuh. 2, jatuhnya paku payung pada ketiga bahan waktunya tidak bersamaan. Paku payung yang pertama jatuh adalah paku payung yang ditempel pada batang besi, kemudian pada batang plastik, dan yang terakhir pada batang kayu. Pada fenomena 2, terjadi perpindahan panas secara konveksi yang ditandai dengan naiknya kaca hijau mengikuti naiknya air yang sudah panas menggantikan posisi air yang di atas. Pada fenomena 3, terjadi perpindahan panas secara radiasi dari matahari ke es di dalam plastik. 2, es pada plastik hitam lebih cepat mencair dibandingkan es pada plastik putih karena warna hitam lebih cepat menyerap panas dibandingkan warna putih. Nomor 2, berdasarkan tabel di atas, yang dapat dibandingkan adalah: 1, besi lebih cepat menghantarkan panas dibandingkan plastik dan kayu. 2, warna hitam lebih cepat menyerap panas dibandingkan warna putih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, terima kasih kelompok 1. Silakan teman-temannya, ada yang mau bertanya berdasarkan presentasi teman kalian ini? Saya Bu. Ya, silakan hadir. Mengapa pada fenomena 1 terjadi perpindahan panas secara konduksi? Ya, silakan kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan Hadid. Kenapa pada fenomena 1 terjadi perpindahan panas secara konduksi? Menurut kelompok kami, karena pada fenomena 1 terjadi perpindahan panas dari ujung besi yang dipanaskan ke ujung lain yang ditempeli oleh mentega dan paku payung tanpa disertai perpindahan partikel dari ujung besi yang dipanaskan tersebut. Bagaimana? Ada komentar dari kelompok yang lain? Mungkin ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Benar sekali ya. Jawaban dari kelompok 1. Pada fenomena 1, ujung bahan yang dipanaskan, partikelnya tidak berpindah. Yang berpindah hanya energi panasnya saja. Bagaimana caranya? Merambat. Ya, caranya dengan cara merambat tanpa disertai perpindahan Partikel. ya. Selanjutnya, ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Mengapa mentega pada batang besi lebih dulu meleleh daripada batang yang lain? Menurut kelompok kami, besi adalah penghantar panas yang baik atau konduktor, sehingga dia mampu melelehkan mentega lebih cepat dibandingkan bahan plastik dan kayu yang merupakan penghantar panas yang buruk atau isolasi. Semuanya. Menghadap ke ibu kalian ya. Ya. Setiap bahan mempunyai kemampuan untuk menghantarkan panas yang berbeda-beda atau disebut juga dengan konduktivitas bahan atau konduktivitas termal. Bisa disebut konduktivitas bahan, bisa juga disebut dengan konduktivitas termal. Di sini Ibu tampilkan beberapa nilai konduktivitas dari beberapa bahan. Ada mulai dari aluminium sampai udara. Kalian lihat besi, berapa
besar mana? Besi. Dari situlah semakin besar nilai konduktivitas bahan, maka dia semakin baik untuk menghantarkan panas. Sehingga berdasarkan kemampuan benda menghantarkan panas, benda atau bahan dibedakan menjadi dua, benda konduktor dan benda isolator. Benda konduktor adalah penghantar panas yang baik, seperti yang dibilang oleh kelompok 1. Contohnya salah satunya adalah besi. Sedangkan bahan yang kedua adalah isolator, yang merupakan penghantar panas yang buruk. Seperti yang dibilang oleh teman kalian tadi, kayu dan plastik merupakan bahan isolator. Paham? Baik, ada lagi pertanyaan untuk kelompok 1 ini anak-anak? Masih ada? Ya, silakan. Nanda. Mengapa air yang sudah panas pada fenomena kedua itu bergerak ke atas? Silakan kelompok 1 jawab pertanyaan dari Nanda. Kan begini ya, air yang belum panas adalah air yang berada paling dekat dengan api. Nah, sehingga air itu akan memuai dan mengakibatkan massa jenisnya berkurang. Sebaliknya, air yang berada di sebelah atasnya atau air yang berada di permukaan kan masih dingin, sehingga massa jenis air tersebut lebih besar. Karena massa jenisnya lebih kecil, air yang berada di dasar wadah tersebut akan berpindah ke atas menggantikan air yang massa jenisnya lebih berat. Perpindahan air dalam wadah ini berlangsung terus-menerus sehingga air mencapai suhu yang sama atau air mendidih. Bagaimana anak-anak? Ada yang mau menambahkan? Materi pemuaian sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa benda yang dipanaskan akan mengalami pemuaian. Nah, materi massa jenis juga ada di bab 1. Jadi, jawaban kelompok 1 ini bagus sekali. Ada lagi pertanyaan anak-anak? Tidak. Kalau begitu, silakan kelompok 1 akhiri presentasi kalian. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Kalian sudah tahu bagaimana cara panas dapat berpindah dan masing-masing karakteristiknya. Sekarang, Ibu punya gambar lagi. Silakan kalian lihat. Gambar apa ini? Setrika. Ya, betul. Ini adalah setrika listrik. Menurut kalian, penerapan perpindahan kalor apa pada alat ini? Ada tidak? Ada. Siapa yang bisa menjawab penerapan perpindahan kalor apa yang terjadi pada alat ini? Karena plastik adalah penghantar panas yang buruk atau isolator. Ya, ada pendapat lain? Bagus sekali. Terbuat dari plastik ya? Apa yang terjadi jika pegangannya terbuat dari besi? Panas. Pasti kita akan susah, berhembus panas. Pasti akan susah kita untuk menggunakannya. Ya kan? Iya. Nah, sekarang ada lagi penerapan perpindahan kalor pada setrika ini? Saya Bu. Ya, boleh Claudia, silakan. Alas setrika terbuat dari besi yang menghantar panas yang baik. Alas setrika? Apa? Alas setrikanya? Besi. Terbuat dari besi. Iya, alas setrikanya terbuat dari besi. Yang merupakan penghantar panas yang baik. Nah, sekarang kalian tahu bahwa di sekitar kita banyak sekali alat-alat di sekitar kita yang menerapkan prinsip perpindahan kalor. Kalian bisa analisis sendiri. Banyak sekali ya. Misalnya, ada yang tahu
menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Siapa yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Baik, silakan Fitri. Simpulkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya adalah 1. Perpindahan panas dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi atau merambat adalah perpindahan panas melalui suatu medium yang tidak disertai dengan perpindahan partikel. Konveksi atau aliran adalah perpindahan panas melalui suatu medium yang tidak disertai dengan perpindahan partikel. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Kemampuan bahan untuk menghantarkan panas berbeda-beda. Bahan yang baik menghantarkan panas disebut konduktor, contohnya adalah besi. Sedangkan bahan yang buruk menghantarkan panas disebut isolator, dan contohnya adalah plastik dan kayu. Kemampuan bahan untuk menyerap panas juga berbeda. Benda berwarna hitam lebih cepat menyerap panas dibandingkan benda berwarna putih. Baik, kalian sudah paham semua. Sekarang Ibu mempunyai evaluasi untuk perpindahan awal ini. Silakan kalian ke classroom, kerjakan evaluasi perpindahan awal ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita refleksikan dulu pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Apa yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, Nak? Ya, Rizky? Perpindahan kalau Bu. Perpindahan kawan.